Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nisa Fitri, NIM 503112456, akan memaparkan hasil diskusi 8 berkaitan dengan sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Untuk yang pertama, mengenai persamaan sistem jenjang struktur dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar ASEAN dan Asia Pasifik dengan yang dirasakan di sekolah tempat saya bekerja, maka berdasarkan pengalaman dan kajian komparatif yang banyak, muncul dapat disimpulkan bahwa ada persamaan struktural, namun juga perbedaan signifikan pada implementasi di sekolah saya bekerja, yaitu MI Hifzul Quran Kabupaten Kutai Timur. Persamaan struktural dasar, banyak negara ASEAN ataupun Asia Pasifik memakai jenjang dasar atau pemisahan antara pendidikan dasar dan juga menengah, kurikulum berbasis kompetensi, dan penekanan pada literasi numerasi sebagai kompetensi inti, sehingga mirip dengan struktur jenjang di Indonesia, yaitu SD hingga SMP. Perbedaan nyata muncul pada tingkat sentralisasi kebijakan. Beberapa negara seperti Singapura tetap sangat terstandar ataupun terpusat. Negara lain memberi otonomi daerah lebih besar. Yang kedua, kapasitas guru, pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen. Yang ketiga, ketersediaan sarana teknologi dan buku pelajaran. Dan yang keempat, mekanisme akuntabilitas ataupun penilaian. Di sekolah saya MI Hifzul Quran, tempat saya bekerja, aspek otonomi guru dan akses TIK masih belum merata, sehingga beberapa kebijakan nasional sulit terimplementasi secara penuh. Kemudian kebijakan pengelolaan. Negara yang sukses memasangkan kurikulum yang jelas dengan sistem pengembangan profesional guru atau Teacher Professional Development dan akuntabilitas sekolah menunjukkan bahwa hasil belajar yang lebih konsisten, Indonesia sedang melakukan reformasi, misalnya adanya kurikulum merdeka ataupun pemberdayaan sekolah. Tetapi efeknya bergantung pada kapasitas ataupun kapabilitas pelaksana di tingkat sekolah. Selanjutnya membahas mengenai ringkasan dan hal-hal penting berdasarkan artikel dalam pengayaan sesi 8. Judul artikel yaitu Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Artikel ini menyoroti tantangan pendidikan dasar Indonesia dalam menghadapi abad ke-21 dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, serta menawarkan reposisi sistem pendidikan. Berikut adalah poin-poin utamanya. Pertama, perubahan dahsyat abad ke-21 dan diskontinuitas sosial budaya. Abad ke-21 ditandai dengan pergeseran dan juga perubahan kehidupan sosial yang maha dahsyat, atau disebut juga cultural and social discontinuity, yang melampaui perubahan di masa lalu dari segi dampak, kecepatan, dan luasnya. Beberapa prediksinya yang telah terwujud mencakup dominasi iptek, perkembangan teknologi informasi mendominasi seluruh tatanan kehidupan sosial. Hal ini melahirkan dunia maya ataupun cyberspace society dan dunia tak terbatas atau borderless world. Yang kedua, krisis kemanusiaan. Terjadinya krisis nilai-nilai kemanusiaan atau dehumanisasi, sistem nilai mengalami perubahan drastis, nampak pada alienasi, korupsi, dan melemahnya hubungan kemanusiaan. Implikasi teknologi. Cepatnya perubahan sosial dan teknologi mengakibatkan individu dan organisasi sulit menghadapinya. Yang terpenting adalah mengantisipasi adanya perubahan. Poin kedua, tantangan pasar bebas ASEAN bagi pendidikan. Penerapan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2016, adalah kesepakatan untuk membuka batas transaksi barang, jasa, dan tenaga kerja profesional di negara-negara ASEAN. Inti dari pasar bebas yaitu penghilangan hambatan non-tarif atas lalu lintas orang, barang, jasa, dan juga uang antar negara anggota. Tantangan dan persaingan, terjadinya persaingan bebas antara tenaga kerja, barang, jasa, dan modal, baik di pasar luar negeri maupun domestik. Hukum persaingan menyatakan bahwa siapa yang siap dialah yang akan menang.
Tuntutan kualitas. Persaingan bebas meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas layanan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang tidak berkualitas akan ditinggalkan. Tenaga kerja abad ke-21 harus mampu memiliki kecerdasan pikir, emosi, spiritual, teknologi informasi, serta lingkungan. Poin ketiga, reposisi sistem pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus menyesuaikan diri karena kondisi siswa kini sangatlah berbeda. Sudah membawa banyak informasi dari TV, komputer, dan sebagainya sebelum masuk ke dalam sekolah. Maka kritik yang ada pada pembelajaran kini meliputi pembelajaran normatif dan hafalan. Masih cenderung normatif, yaitu menyajikan norma tanpa konteks sosial budaya, dan bersifat hafalan, mengukur keberhasilan dengan sejauh mana siswa mampu menghafal fakta, bukan mengembangkan daya kritis dan menemukan sendiri. Kurikulum minimum. Pengajar terpaku pada kurikulum minimal dan kurangnya semangat untuk memperkaya kurikulum. Kemudian manajemen tradisional. Mayoritas sekolah masih mengembangkan sistem manajemen yang tradisional. Untuk menghadapi dari pernyataan beberapa poin yang disampaikan, maka hal yang harus disiapkan, yang pertama visi dan misi. Pendidikan haruslah diarahkan pada pembentukan manusia seutuhnya. Relevan dengan pilar UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Kurikulum juga harus berbasis pada lingkungan kekinian dan masa depan, sehingga menawarkan pendidikan berbasis pasar dan pendidikan kendali krisis berkaitan dengan agama, karakter, dan moral. Pembelajaran juga menerapkan pembelajaran aktif dan kreatif atau student active learning, di mana pembelajaran adalah proses penemuan makna, unifikasi berbagai disiplin ilmu dan futuristik, menekankan pemahaman masa depan. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu pimpinan harus berani menantang proses dan membangun visi ke depan. Guru ataupun karyawan harus memenuhi standar kualitas melalui rekrutmen, seleksi, dan pengembangan profesionalitas yang kontinu. Pemberdayaan manajemen, mengubah pola manajemen dari birokratis menjadi pos-birokrasi yang bersifat fleksibel, menekankan profesionalitas dan kolegialitas, serta menganggap staf sebagai stakeholder, bukan sebagai aset. Kaitan video YouTube yang dilampirkan pada laman sesi diskusi 8 dengan modul 6 MPDR 5302. Pada video YouTube tersebut membahas mengenai perbandingan ataupun studi kasus sistem pendidikan dasar di berbagai negara sejalan dengan judul BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, terutama pada modul 6. Konteks studi komparatif. Modul 6 dari BMP bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem, struktur, kurikulum, dan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara berbeda. Fungsi dari komparasi, maka studi komparatif berfungsi sebagai alat untuk menemukan bagaimana kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan domestik, hal ini adalah Indonesia, dengan merujuk pada praktik terbaik global. Hal ini penting karena di era global kita harus membandingkan pendidikan kita dengan pendidikan dari negara lain. Fokus video tersebut memberikan gambaran visual ataupun naratif tentang praktik pendidikan di negara lain. Sebagai contoh, Jepang dengan fokus pada pendidikan karakter, atau Singapura dengan fokus pada bilingualisme ataupun keunggulan dari STEM. Maka kaitan isi video dengan artikel pengayaan, kaitan antara tayangan video dan artikel pengayaan ini sangatlah erat dan saling mendukung, baik dari sisi analisis maupun solusi. Yang pertama yaitu validasi tantangan global. Jika video menampilkan sistem pendidikan yang sudah sangat terintegrasi dengan teknologi, berbasis penemuan ataupun discovery, dan berorientasi pada masa depan, hal ini memvalidasi poin-poin penting dalam artikel. Video ini akan menunjukkan bagaimana negara lain telah berhasil mengadaptasi diri terhadap perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Kedua, menawarkan model solusi.
Artikel menyebutkan perlunya pergeseran dari sistem pendidikan gaya industrial society menuju information society. Jika video menyajikan sistem pendidikan pasca industri yang telah berhasil menerapkan pembelajaran aktif, kurikulum yang berani meninggalkan model hafalan atau struktur manajemen yang fleksibel, maka tayangan tersebut berfungsi sebagai model empiris atau best practice. Ketiga, mendukung reposisi. Video memberikan bukti visual yang mendukung rekomendasi reposisi pendidikan dalam artikel, yaitu pembelajaran aktif. Video praktik kelas di negara maju akan menunjukkan bagaimana proses penemuan makna oleh siswa dan bukan sekedar penerimaan informasi. Mengatasi kritik metode hafalan. Kemudian ada Global Citizenship Education, tayangan tentang inklusivitas, empati, dan penghormatan keragaman di sekolah lain akan memperkuat perlunya pendidikan berwawasan multinasional untuk membelah dinding eksklusivitas di Indonesia. Maka secara ringkas, video studi komparatif memperkuat urgensi perubahan yang dipaparkan secara konseptual dalam artikel. Video menunjukkan bahwa solusi teoritis seperti student active learning dan manajemen post-birokrasi telah terimplementasi secara nyata di negara lain. Maka mendorong guru di Indonesia untuk mengadopsi dan mengadaptasi praktik-praktik tersebut. Demikian hasil pemahaman berkaitan dengan diskusi 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.